Romo, apa kabar? Aku di sini baik-baik saja, Romo. Dan harapanku, Romo juga baik-baik saja. Pasti Romo kaget. Kok tiba-tiba ada surat dari aku? Jarang-jarang kan aku ngirim surat ke Romo. Sebenarnya, ada sebagian hal dalam hidupku yang hendak aku ceritakan. Namun, aku bingung mau cerita kepada siapa tentang hal ini. Setelah aku pikir-pikir, aku kira Romo adalah orang yang paling tepat untuk membagikan sedikit cerita tentang hidupku ini. Aku mulai ya, Romo. Waktu itu, aku baru pindah ke kota untuk mencari pendidikan yang lebih baik. Maklum, di daerahku belum ada SMA yang memadai. Sehingga aku memilih untuk sekolah di kota dan tinggal bersama tanteku. Memulai kehidupan baru di kota membuatku harus beradaptasi dengan berbagai kondisi yang jauh berbeda dari kehidupanku di desa. Termasuk saat aku berusaha untuk terlibat dalam kegiatan OMK di paroki. Beruntung, sepupu adalah seorang aktivis di paroki. Sehingga aku lebih mudah untuk masuk dalam pergaulan teman di gereja. Aku sangat senang mengenal banyak orang baru di gereja. Karena ketika tinggal di desa, OMK di stasiku tidak memiliki anggota sebanyak ini dan kegiatan yang bervariatif seperti di paroki. Kebersamaanku dengan teman-teman OMK ternyata membuat aku mengenal sosok seorang pemuda. Ia tidak terlalu tampan, tetapi sangat menarik perhatianku. Dia adalah sosok yang berbakat dalam hal seni. Mulai dari menyanyi, bermain musik, melukis, hingga bermain teater. Tatapan matanya dan senyumnya selalu bisa membuatku bahagia. Mungkin dia adalah cinta pandangan pertamaku, Romo. Kupikir sih begitu. Hal ini membuat aku berusaha untuk terus dekat dengan dia ketika ada kesempatan berkumpul bersama. Aku merasa sangat nyaman ketika berbincang-bincang dengan dia. Terlebih lagi, dia memberikan balasan yang sangat ramah, sehingga aku ingin terus bersama dengan dia. Seiring berjalannya waktu, kami pun mulai semakin akrab. Selain di gereja, kami juga sering bertemu di sekolah. Karena dia juga adalah kakak kelasku. Keakraban kami ternyata juga dirasakan oleh teman-teman di sekitarku. Banyak yang mulai mengatakan bahwa kami adalah pasangan yang serasi. Hal ini semakin membesarkan harapanku untuk semakin dekat dengan dia. Hingga pada suatu hari, ketika malam pesta kelulusannya, ia mengajakku untuk bersama dia berkumpul dengan teman-temannya.
Aku pun mulai berharap ia menyatakan cintanya padaku malam itu. Namun, hingga pesta berakhir, tidak ada tanda-tanda ia akan mengatakannya. Akan tetapi, ketika dia mengantarku pulang, ia sempat memberhentikan perjalanan kami di sebuah taman. Malam itu, taman sangat sepi. Hanya ada kami berdua. Kurasa ini adalah saat yang tepat baginya untuk mengutarakan cintanya padaku. Namun ternyata apa yang dikatakannya berbeda. Ia berkata kalau ia memilih untuk masuk seminari dan menjadi seorang frater yang adalah calon pastor. Aku pun terdiam dan segala harapanku pun pupus. Aku tidak bisa berkata-kata lagi selain memberikan semangat untuk berjuang mewujudkan impiannya. Meskipun dalam hatiku terasa sesak karena berharap dia dapat mencintaiku. Pada hari keberangkatannya ke seminari, aku turut serta dengan kedua orang tuanya untuk mengantarkan dia. Maklum, aku juga sudah dekat dengan keluarganya. Di bagian sudut yang sepi, aku sempat memeluknya dan mengungkapkan rasa yang tersembunyi dalam diriku. Rasanya aku tidak ingin melepas pelukanku. Dia hanya terdiam dan perlahan-lahan mulai berusaha melepaskan pelukanku padanya. Kami mulai berjalan lagi dan bertemu dengan orang tuanya untuk saling mengucapkan perpisahan. Saat itu, aku tak tahu harus berbuat apa selain mendukung apapun pilihan hidupnya. Meskipun harus mengorbankan perasaanku. Terselip dalam hatiku sebuah harapan ia akan kembali. Namun, itu semua sepertinya tidak mungkin. Romo, tangan, hati, dan pikiranku sudah lelah untuk menulis surat ini. Tunggulah suratku berikutnya. Aku berharap Romo dapat menjadi salah satu sahabat terbaik untuk menjadi tempatku menceritakannya. Karena aku tidak tahu kemana lagi aku harus bercerita. Tunggu suratku ya. Tuhan memberkati.